Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Muhyiddin Hasan di blog belajar desain grafis dengan menggunakan CorelDRAW. Baik teman-teman, kali ini kita akan membuat desain untuk ID card atau tanda pengenal. Tentu teman-teman udah punya ya ID card, banyak dong di dompetnya. Lihat aja, bisa ada tanda pengenal kayak KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, mungkin bahkan ATM segala macam ya, kartu kredit. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat desain untuk kartu tersebut ya. Tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan ada beberapa contoh desain ID card ya. Nah, di sini coba lihat, ini ada contoh untuk kartu member biasanya ya. Kartu member salah satu salon, bisa juga untuk kartu mahasiswa ya. Nah, ini juga sama, kartu mahasiswa, atau juga jadi kartu anggota. Nah, seperti ini, kartu anggota pramuka ya. Ini juga sama, kartu anggota pramuka. Cuman memang yang desain di sini adalah desain untuk kartu yang bolak-balik. Kalau ini sebetulnya bolak-balik, tapi saya hanya memperlihatkan bagian sisi depannya saja. Contoh yang lain seperti ini ya, bisa kayak ini kartu anggota Palang Merah Indonesia. Kemudian ini juga ada bisa kartu yang nanti bisa dikasihkan kepada ini contoh adalah untuk program imunisasi ya. Jadi nanti orang akan bawa kartunya. Nah, ini juga bisa untuk kartu paguyuban pedagang. Ini bentuknya yang horizontal. Kalau ini contoh bentuk yang vertikal ya, atau portrait. Nah, ini bisa untuk ID card, tanda ID card sekolah, tanda ID card untuk perusahaan. Oke. Nah, bagaimana teman-teman untuk membuat ID card ini? Desainnya, nah, kalau dulu ya, dan sampai sekarang pun masih sebetulnya, ID card ini bisa dicetak dengan menggunakan mesin-mesin yang seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan kayak kartu kredit, ATM itu biasanya dicetak dengan mesin yang seperti ini. Tapi memang mesinnya cukup mahal. Kisarannya kalau tidak salah itu ya sekitar 15 juta sampai ratusan juta ya, tergantung jenis mesin, kualitas, dan ada beberapa fitur yang terdapat di mesin ini. Misalkan untuk membaca pita magnetik, kemudian membaca barcode, bahkan mungkin membuat emboss dan lain sebagainya. Nah, kalau kartu yang mesin yang seperti ini, mesin ID card ini, biasanya dia sudah ada blank cardnya ya. Nah, blank cardnya ini yaitu kartu polos putih yang nanti akan dimasukkan ke dalam mesin tersebut. Kartunya coba nanti teman-teman lihat ya di dompetnya, kemudian ambil penggaris, diukurin ya. Nah, ukuran kartu tersebut adalah 85 mili dalam satuan mili. Sedangkan kalau posisinya seperti ini, tingginya adalah 55 mm. Ya, kalau vertikal tinggal digeser diputar saja. Berarti tingginya 85 dan lebarnya 55. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman membuat desainnya untuk yang menggunakan mesin seperti ini, maka ukurannya adalah desain ini dibuat dalam ukuran 85 x 55 ya. Dan ini tidak perlu lagi menggunakan alat bantu karena kartunya sudah siap, tinggal cetak saja dengan mesin yang menggunakan ribbon ya. Dia menggunakan ribbon, tidak menggunakan tinta. Oke, sekarang yang akan kita buat adalah membuat sebuah desain ID card dengan menggunakan instant card atau bahan ID card yang ukurannya lembarannya agak besar ya. Nah, kita akan menggunakan mesin ini. Nah, ini kan kalau mesin ini printer yang begini tentu banyak teman-teman sudah punya ya. Hanya saja memang nanti menggunakan tintanya, saran saya sih menggunakan tinta pigmen. Kenapa menggunakan tinta pigmen? Karena ID card ini kan dibawa di luar ruangan ya. Jadi kalau kena hujan, kena panas, dia masih awet, tidak berubah warna. Kemudian bahan yang dipakai nanti adalah ini namanya PPC ya. Jadi nanti kalau teman-teman beli ada banyak sekali mereknya di toko-toko itu. Bilang saja mau beli ini PPC untuk ID card. Nah, biasanya kalau satu bungkusan kecil ini terdiri dari 5 set ya. 5 set itu yang tengahnya, putihnya itu ada 5,
kemudian lembar tipis yang nanti akan di print itu ada 10. Nah, jadi ada 5 set ya. Satu set itu terdiri dari 2 lembar overlay dan 1 lembar PPC nya. Ukurannya adalah, untuk ini ukurannya bahannya ya dalam satuan mili, berarti 200 mili kali 300 mili. Nah, kalau kita bisa nyusun, ini biasanya bisa dapat satu set ini mendapatkan 10 kartu ya, dengan ukuran yang sama. Nah, untuk membuat ID card dengan menggunakan bahan PPC instan ini, kita memerlukan alat bantu yaitu laminasi ya, untuk menggabungkan nanti overlay-nya dengan PPC-nya. Kemudian karena kan lembaran ya, dengan ukuran tadi 200 kali 300 mili, maka teman-teman harus memotongnya. Nah, ini ada alat potongnya namanya PPC Card Cutter ya. Yang tadi ini udah pas ukurannya 85 kali 55 cm ini. Semua mesin apa saja. Ini kebetulan mesin manual, kalau juga ada mesin elektriknya. Saya kurang pasti ya, tapi kalau tidak salah harga pasarannya ini sekitar 500 sampai 1 juta ya, tergantung merek dan tokonya teman-teman beli gitu. Nah, selain harus menggunakan alat potong ini, teman-teman mungkin bisa menambahkan dengan membeli tang ini ya. Nah, tang ini adalah tang pelubang bagian atas. Jadi nanti untuk kalau mau masang tali, masang yoyo itu ada di bagian atasnya, ini tang pelubangnya. Oke. Nah, ini aksesorisnya yang bisa dipasang ya. Ada tali, ada yoyo, ada holdernya dengan berbagai warna. Jadi nanti kartu yang dibuat itu akan bisa dipasang di sini biar lebih kuat ya. Oke, kalau teman-teman mau nanti juga sebetulnya ini juga bisa dibuat untuk aksesoris sebetulnya ya, tidak hanya ID card. Bisa jadi kayak gini, gantungan kunci gitu ya, dan ukuran yang sama. Nah, tadi yang tang tadi bentuknya ada yang bulat begini lubangnya ya, ada yang agak panjang lurus ya. Jadi ada 2 opsi dia biasanya. Oke, itu sedikit pengantar mengenai ID card yang akan kita buat. Baik, berikutnya kita akan langsung membuat lembar baru untuk mendesain sebuah ID card ya. Kita buat. Ingat tadi bahannya ukurannya adalah, ini sudah ada ya, 200 dalam satuan mili dan 300 tingginya. Oke. Nah, ini spacework-nya ya, yang akan kita gunakan. Oke. Tadi kita sudah tahu untuk sebuah ID card ya, itu adalah ukurannya 85 kali 55 cm. Baik, kita buat ini ya. 85 kali 55. Nah, ini area untuk ID card-nya. Jadi nanti jangan sampai keluar dari area potong ini gitu ya, atau kelebihan dari area potong ini sehingga kartunya kurang bagus. Oke. Untuk mempermudah teman-teman bekerja ya, kadang kan ada warna yang mestinya agak keluar sedikit supaya pada saat memotong itu tidak ngepres atau waktu motong nggak geser ya. Nah, maka kita bisa membuat garis bantu yang kita adakan pasang di sekelilingnya ini. Ukurannya adalah 100 kali 60 mili. Nah, oke, kemudian letakkan yang tadi di tengah-tengahnya. Jadi yang ini adalah garis bantu ya, garis bantu. Kemudian yang ini adalah area untuk membuat ID card-nya. Teman-teman, ini penting ya, karena kita menggunakan bahan yang bisa untuk bolak-balik. Jadi nanti garis bantu ini adalah membantu kita untuk memasang pada PPC-nya. Oke. Baik, kita akan membuat contoh saja dulu ini ya, mungkin semacam kartu pelajar. Kita akan buat. Yang penting data apa sih yang diperlukan untuk kartu tersebut ya. Oke. Yang pertama tentu saja biasanya ada foto. Oke ya, kita buat area untuk foto dulu. Oke ya. Nah, ini mungkin ukurannya sekitar 2,5 kali 3,5 ya. Oke, 25 kali 35 maksudnya ya, dalam satuan mili. Oke, kita bisa kasih warna sembarang saja hanya untuk mempermudah melihat bahwa ini akan adalah foto.
Kemudian kita tentu membuat di atasnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini sebagai garis bantu. Ini kita bisa pakai ya untuk membuat area papan nama daripada sekolahnya. Ini misalkan saya kasih warna hijau tua ya. Oke. Nah, teman-teman, kenapa kita membuat seperti ini? Ini kan area potong ya. Ini supaya nanti pada saat dipotong ini bagus gitu. Jadi ngeblok. Tapi kalau kita membuatnya ngepas, takutnya pada saat memotong geser sehingga nanti akan kelihatan warna putih di sini ya. Jadi itu hanya untuk soal ini saja sih sebetulnya, teknis kita bekerja. Oke. Kita kasih lambang ya biar lebih bagus. Saya udah ada beberapa punya logo. Ini karena pendidikan, kita masukkan lambang Kementerian Pendidikan. Oke ya. Oke, nah seperti ini. Oke, kemudian ini nama sekolahnya ya. Sekolah Menengah Umum ya. Oke, sekolah menengah umum kita letakkan di sini, kemudian ya. Nah, kemudian nama sekolahnya adalah Widya Bakti. Oke ya. Ini hanya contoh saja. Oke. Nah, teman-teman bisa mengaturnya sedemikian rupa sehingga kelihatan lebih bagus. Mungkin warnanya juga bisa diganti, misalkan warna kuning, kemudian ini warna putih. Oke. Selain data ini, tentu saja kita perlu ada mungkin kasih nomor induk siswa ya, kemudian nama, tempat tanggal lahir dan alamat. Maka kita isikan pom datanya dulu di sini. Nomor induk siswa itu NIS ya, kemudian nama, tempat tanggal lahir dan alamat. Oke. Ukurannya bisa kita sesuaikan ya. Misalkan begini ya. Oke. Nah, kemudian kita buat lagi seperti ini. Oke. Ini hanya contoh ya. Misalkan saja ya 001000200. Nah, misalkan. Oke. Nama saya saja ya. Din, tempat tanggal lahir Banjarmasin 22 Feb tahun 2000 gitu. Oke, alamat jalan ya nih. Oke, nah ini pastikan ya teman-teman areanya jangan sampai melewati garis ini karena ini area potongnya gitu ya. Oke, kemudian kita isikan dengan foto ya. Kita isikan dengan foto. Nah, oke, klik kanan, kemudian forklift masukkan ke sini. Oke, tinggal mengatur saja, ngepasin ya. Nah, oke, sudah seperti ini saja teman-teman. Sederhana sebetulnya, tinggal nanti mungkin menambahkan saja ya variasi atau yang diperlukan. Misalkan saja ini contoh untuk apa namanya expirednya atau masa berlaku kartu ya. Misalkan saja. Oke, misalkan saja tulisannya adalah berlaku selama menjadi siswa. Oke, ini misalkan saja. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Jadi ini sudah jadi teman-teman begitu. Tapi nanti diingatkan kalau misalkan mau nyetak, ininya pastikan sudah di del ya. Karena ini hanya garis bantu saja. Nah, jadinya mungkin seperti ini. Oke ya. Widya Bakti. Nanti kalau mau buat bagian belakangnya ya sama ya. Misalkan mau buat bagian belakangnya, saya bisa copy di sini. Nah, mungkin ini bisa diisi dengan peraturan sekolah atau apapun bisa ya. Tapi juga nanti pastikan pada saat membuat areanya harus berada di dalam ukuran 85 kali 55 mili ya. Dan juga nanti harus dihapus pada saat kita mau memprint. Oke, seperti ini ya. Baik, ini yang untuk horizontal. Saya ingin membuat dalam ukuran posisi vertikal misalkan ya. Contoh kartu yang lain misalkan saja. Oke,
saya ganti nih, jadi posisinya agak tinggian dikit. Oke, kita buat lagi, ini sudah kehapus saya ya, 55, 85. Oke, 85. Nah, ini untuk agak vertikal. Misalkan saya mau membuat seperti ini juga, tapi ini agak berbeda. Misalkan saja ini adalah saya sebagai guru gitu ya. Oke, ininya tetap sama. Oke, tetap sama. Oke, kita letakkan di bawah. Ini kita letakkan di sini ya. Saya tinggal ngambil ini saja sebetulnya ya, biar tidak repot lagi. Oke, nah seperti ini. Kemudian ini foto di sini. Oke, kemudian di bagian bawah dengan warna yang sama. Oke ya. Nah, mungkin biar kelihatan agak cantik, saya kasih ini agak sedikit variasi ya. Nah, oke, seperti itu. Oke, nah ini namanya saya ambil dari sini saja. Kemudian saya kasih jabatan, misalkan Google kelas. Oke ya. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman sudah jadi yang vertikal ya, seperti ini. Jadi untuk warna, bentuk dan lainnya semua tergantung kreativitas teman-teman ya. Oke. Jadi seperti itu desain ID card. Pastikan bahwa dia ukurannya adalah 85 x 55 mili. Kemudian untuk posisi kertas bantunya biasanya saya menggunakan ukuran 100 x 60 cm. Oke, demikian cara membuat ID card. Selamat mencoba dan bertemu dengan saya lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.